Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan nama saya Ari Musarufa yang ber-NPM 19262011283. Adanya saya di sini, saya akan menjelaskan mengenai materi implementation and code of ethics. Bagaimana ini adalah salah satu mata kuliah pemodelan sistemnya. Masuk ke poinnya aja langsung. Apa itu implementasi dan kode etik? Di sini tertera bahwasanya tujuan itu adalah untuk meningkatkan pengoperasian yang sudah ada di sistem atau menemukan model operasi terbaik untuk sistem baru yang diusulkan. Jadi bisa kesimpulan bahwasanya kode operatif ini adalah suatu sistem atau suatu model ataupun tahapan untuk meningkatkan operasi. Dan di mana ini tujuannya adalah mencari ataupun mengeliminasi ataupun memilih mana yang terbaik ataupun sistem mana yang terbaik atau yang akan digunakan. Nah, umumnya ini manfaat potensialnya dari proyek semacam bagaimana hanya dapat diperoleh jika solusi untuk masalah diimplementasikan. Implementasi ini adalah bukanlah suatu yang ditempelkan pada akhir fase pemodelan. Baik itu lebih tepatnya, itu harus menjadi perhatian utama yang mendasari semua langkah awal dalam analisis. Perencanaan untuk implementasi dimulai sejak awal proyek apapun. Yang dimaksud di sini adalah manfaat dari proyek ataupun suatu kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan melalui kode etik ataupun sistem ini akan diimplementasikan ataupun yang dimana akhirnya ataupun diakhiri dengan suatu model yang lebih tepatnya itu adalah menjadi pusat utama ataupun proses yang akan kita lakukan. Perencanaan itu ada ataupun harus dimulai dulu sejak awal untuk proyek itu akan berlaku. Ini ada implementasi dan kesulitannya. Apa yang dimaksud dengan kesulitannya di sini adalah yang berarti bahwa implementasi proyek MS atau OR mendapatkan hasil dari tahap permodelan untuk bekerja. MS atau OR ini adalah suatu sistem ya, atau kegiatan yang dimana ini secara matematis. Ini berarti menerjemahkan matematika solusi untuk analisis OR keras atau sistem dan proses baru untuk OR lunak analisis menjadi satu set prosedur operasi atau aturan keputusan yang mudah dipahami. Yang dimaksud di sini adalah analisis atau proyek MS atau OR ini yaitu adalah sistem matematis yang dimana ini baik dikelola menggunakan angka-angka ataupun secara analisis. Analisisnya di sini adalah secara lunak ataupun secara keras. Yang dimaksud keras itu adalah tahapannya ataupun yang analisis lunak itu adalah yang lebih simpel ataupun lebih detail. Menyiapkan panduan pengguna terperinci yang memberikan instruksi tentang menyiapkan input untuk setiap model kuantitatif yang digunakan dan dalam melakukan semua perhitungan atau pada yang benar. Maka yang dimaksud di sini adalah menyiapkan terlebih dahulu ataupun mengumpulkan terlebih dahulu paduan ataupun bahan-bahan ataupun data yang terperinci ataupun modelnya, instruksinya apa dulu, menyiapkan terlebih dulu inputnya apa ataupun angkanya berapa, dan maka itu akan menghasilkan model yang satu kuantitatif, di mana ini diperuntukkan untuk melakukan semua perhitungan atau nantinya akan menghasilkan data yang benar. Di sini ada masalah implementasi dapat berasal dari 3 penyebab. Penyebab yang pertama itu yang berkaitan dengan tugas fisik. Kita bisa lihat di sini adalah bisa secara pelaksanaan seperti kerumitan sosial, sensitivitas, manfaat atau biaya. Itu baik berwujud ataupun tidak berwujud. Penyimpangan dari aturan yang ditentukan secara formal dan sejauh mana solusi yang diusulkan menyimpang dari praktik saat ini. Yang dimaksud di sini adalah bahwasanya jika masalah ini akan menyebab atau menjadi salah satu faktor yang berkaitan mengenai implementasi ya, baik itu secara pelaksanaan ataupun kegiatan ataupun solusi, ini akan mempengaruhi. Contoh halnya nantinya ada tidak ada komunikasi pada saat pelaksanaan tersebut yang akan menghambat suatu kegiatan itu. Nah, di sini ada biaya, sensitivitas, manfaat atau biaya, baik itu berwujud maupun tidak berwujud yang saya maksud tadi, itu kerugian yang ditimbulkan.
penyimpangan dari aturan yang ditentukan secara normal. Nah, ini adalah yang dimaksud itu adalah aturan yang sudah dibuat, melainkan cuma hanya menjadi bacaan saja, tidak dihindari, tapi dilakukan. Dan sejauh mana solusi yang diusulkan menyimpang dari praktik saat ini. Ini menjadi tolak ukur yang akan jadi bahan. Yang kedua ini adalah yang berkaitan dengan pengguna, masalah, dan individu lain yang terpengaruh oleh solusi. Di sini maksudnya adalah bahwasanya jika kita berkaitan langsung dengan individu lain ataupun melihat pendapat orang lain itu langsung keterkaitan atau menjadi solusi untuk kita. Seperti kepribadian mereka, motivasi dan kebanggaan mereka dalam pekerjaan. Solusi yang diusulkan membatasi kebebasan mereka untuk bertindak, mengambil tanggung jawab mereka, mengurangi status relatif. Tentu saja ini akan berdampak bagaimana kepribadian itu akan lebih terbentuk oleh motivasi dan kebanggaan atas apa yang kita capai. Solusi yang diusulkan ataupun masukan yang diusulkan itu akan menjadi tolak ukur kita akan bangkit lagi, membatasi kebebasan mereka untuk bertindak, di mana ini adalah ada batasan untuk mereka melakukan sesuatu, tidak hanya semata-mata melakukan, tetapi tidak mengikuti aturan yang ada, mengambil tanggung jawab mereka, mengurangi status relatif. Yang ketiga ini adalah faktor yang berkaitan dengan lingkungan proyek, seperti dukungan yang diberikan kepada proyek dan solusinya oleh pemilik masa. Dalam kurung yang kurang terlihat dan eksplisit, dukungan yang diberikan kepada proyek, semakin sedikit kerjasama yang akan diterima dari masa. Nah, yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan dengan lingkungan proyek. Kita bisa jelaskan bahwasanya dukungan ini terjadi pada lingkungan proyek ataupun lingkungan pekerja. Solusinya itu kembali masalah. Kembali masalahnya itu yaitu apa yang menjadi masalah atau tolak ukur dalam suatu kegiatan yang kita lakukan, yang kurang terlihat ataupun jelasnya. Yang kita lihat ataupun kurang jelas ini kita akan bisa lakukan analisis terlebih dahulu yang dimana nantinya akan menjadi suatu solusi atau bahan yang akan jadi perbaikan. Dukungan yang diberikan kepada proyek semakin sedikit kerjasama yang akan diterima dari masa pengguna. Di sini ada perencanaan untuk implementasi. Merencanakan untuk implementasi dimulai dari awal proyek apapun. Betul ya? Melakukan perencanaan itu untuk implementasi dimulai pada awal proyek apapun, baik itu proyek A ataupun proyek B. Ini akan ada perencanaan untuk implementasi awalnya. Ketika kontak pertama didirikan dengan sponsor, seiring berjalannya proyek, dasar implementasi dikerjakan di semua fase lainnya. Tentu saja, berjalannya proyek tidak ada sponsor, ini akan menghambat biaya juga, tidak akan terjalannya suatu proyek. Seiring berjalannya proyek, dasar implementasi diletakkan di semua fase lainnya. Yang dimaksud di sini adalah fase lainnya itu merupakan data. Datanya itu hanya tidak berpatokan pada sponsor, cuman ada hal-hal yang harus diperhatikan. Contoh halnya aset ataupun pengeluaran yang dilakukan. Rencana untuk melaksanakan terdiri dari unsur-unsur berikut. Sebelum kita melakukan perencanaan, sebaiknya kita memperhatikan unsur-unsur ini. Yang pertama, mengidentifikasi semua pemangku kepentingan dari situasi masalah. Kita melakukan identifikasi semua pemangku yang dimaksud pemangku ini, semua orang yang terlibat dalam kepentingan dari situasi masalah, baik itu dari karyawannya ataupun orang-orang bagian luar ataupun lingkungan sekitar. Kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu. Membangun jalur komunikasi yang efektif dengan pemilik masalah dan pengguna masalah. Tentu saja dengan adanya komunikasi, masalah yang kita hadapi atau tujuan yang kita inginkan akan tercapai jika adanya suatu rundingan. Yang ketiga, menjelajahi dan mengelola ekspektasi sebelumnya untuk proyek. Menjelajahi di sini maksudnya itu adalah memahami ataupun
mengelola dulu terlebih dahulu apa yang kita akan tindak ke depannya. Yang keempat, memberitahu pemilik masalah dan pengguna masalah secara teratur. Ini yang dimaksud itu ada aturan, lebih ke aturan ataupun berjalannya proses ini akan ada jalannya ataupun alurnya. Kelima, memeriksa ketersediaan dan sumber-sumber input data yang dibutuhkan. Tentu saja ini harus dilakukan agar perjalanan ataupun kegiatan proses itu akan berjalan lancar dari awal ataupun akhir, hasilnya sama ataupun tidak minus ataupun kelebihan. Tujuannya yaitu yang keenam, pemesanan peralatan khusus dan perangkat lunak komputer. Ini yang dimaksud lebih ke daya tambah ya, ataupun peralatan yang akan digunakan untuk nantinya. Ini akan lebih efisien, ya, lebih ditambah. Yang ketujuh, mengembangkan semua perangkat lunak yang diperlukan. Tentu saja dengan kembang ataupun perkembangan yang akan dilakukan pada zaman sekarang itu akan tercapai jika kita tidak akan melakukan pengembangan pada perangkat lunak kita. Yang kedelapan, merencanakan dan melaksanakan proses implementasi yang sebenarnya. Melakukan implementasi ini sesuai dengan prosedur yang ada ataupun aturan yang ada, tidak melenceng dengan tujuan. Yang kesembilan, sesi tindak lanjut reguler dengan pengguna bermasalah selama tahap awal. Sesi tindak lanjut di sini adalah kita melakukan analisis ataupun mengambil kesimpulan atau menarik kesimpulan dari hasil yang kita tidak lakukan. Kita akan melakukan kompromi ataupun diskusi kepada pengguna masalah, baik jalannya ke depannya seperti apa. Ya, di sini ada bagian ke C, yaitu mengontrol dan memelihara solusi lingkungan di mana sebagian besar organisasi beroperasi terus-menerus mengalami mengubah atau perubahan ya. Ini berarti bahwa input ke sistem yang dimodalkan dan lingkungannya juga berubah. Itu saja yang dimana yang namanya lingkungan atau suatu ruang lingkup. Jika kita melakukan operasi pada organisasi terus-menerus, tentu saja ada perubahan yang dilakukan. Apa saja yang harus diperhatikan? Daftar untuk setiap input, parameter atau pembatasan. Yang dimaksud di sini adalah daftarnya itu adalah draft atau sebagai list apa saja yang harus dilakukan ataupun input apa saja yang harus dimasukkan, baik itu parameter ataupun batas-batasannya. Daftar bentuk struktural dari semua hubungan pengaruh antara input dan variabel sistemnya. Data-data yang sudah di-input tadi ataupun data pendukung tadi kita implementasikan terlebih dahulu. Jadi mana itu kita akan input di sistem, baik itu sistemnya mendukung ataupun di sistemnya sesuai dengan data yang kita input tadi. Yang ketiga, menentukan secara rinci bagaimana setiap masukan harus diukur untuk menilai apakah ada perubahan signifikan. Melakukan pengelolaan ulang secara terperinci, di mana masukan ini akan kita pilih ataupun kita menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Apakah masukan ini akan bertujuan penuh pada perubahan yang kita akan tuju. Yang keempat, menetapkan tanggung jawab untuk pengendalian setiap item dan siapa yang harus diberitahu jika perubahan signifikan telah terdeteksi. Tanggung jawab di sini adalah suatu kesimpulan yang diambil atau orang yang memegang tubuh atas keadilan itu, di mana perubahan ini akan terlihat apabila sudah melakukan proses yang sebelumnya tadi dan menetapkan tanggung jawab ataupun wewenang yang harus kita atur. 5. Menentukan secara rinci bagaimana solusi yang harus diselesaikan dalam menanggapi kuantitatif perubahan itu. Nah, ini kita ambil contoh dalam suatu kasus jika suatu perusahaan melakukan input, tindakan, proses, dan mendapatkan hasil output. Bila mana hasil output ini tidak sesuai ataupun sesuai, ini nantinya akan kompromi ataupun ada rundingan. Nah, rundingan ini kita akan menentukan secara rinci bagaimana solusi ke depannya ataupun langkahnya agar ini bisa tertutupi masalahnya. Ini adalah peran yang kelima.
Oke, di sini ada menindaklanjuti implementasi dan kinerja model dalam pekerjaan analisis MS atau R belum selesai. Tentu saja, setelah solusi diimplementasikan, selalu ada bahaya bahwa setelah beberapa waktu penegakan aturan pengguna. Nah, penggunaan di sini adalah apa saja yang harus kita lakukan. Pertama, tentu saja kita harus mengetahui dampak ke depannya seperti apa. Apa yang kita implementasikan tadinya, apa yang akan terjadi ke depan, kita sudah mengetahui. Oke, di sini ada hal yang saya perhatikan, itu kinerja audit. Kinerja audit ini adalah salah satu orang yang memiliki tugas ataupun wewenang mengecek ulang hasil bulanan, biasanya bulanan, menyesuaikan dengan data ataupun sistem yang ada. Barangnya fisiknya berapa ataupun visualnya berapa dan sistemnya berapa harus disesuaikan. Ini adalah salah satu tugas akhir analisis adalah melakukan audit kinerja atas solusi tersebut. Tujuan adanya audit ini tentu saja ini akan dapat menyinkronkan dalam suatu sistem dan suatu visi yang sedang dilakukan. Ini adalah salah satu solusi yang akan memecahkan suatu masalah. Yang kedua, implementasi penuh versus sebagian. Dari semua rekomendasi yang terjadi, lebih berguna untuk berbicara tentang derajat implementasi yang dicapai. Nah, yang dimaksud di sini adalah implementasinya udah full. Cuman dari semua rekomendasi ini jangan terjadi atau tidak dilanjuti lagi. Bagaimana nih ke depannya? Apakah masih jadi lagi ataupun hanya seperti itu saja? Itu yang harus dilakukan. Oke, di sini ada pertimbangan etis. Yang mana kita harus mempertimbangkan ya etika. Nah, sebelum memasuki etis itu apa sih etika? Etika itu adalah kode prinsip dan nilai moral yang mengatur perilaku seseorang atau sekelompok orang sehubungan dengan apa yang dinilai, baik itu benar ataupun salah oleh masyarakat mereka tinggal. Etika itu berupa adab, bisa disebut adab ataupun perilaku kita menanggapi suatu seseorang, baik itu seseorang ataupun tindakan, yang mana itu akan dinilai nantinya. Ketika ini telah menduduki para filsuf dan pimpinan agama selama manusia memiliki ada dalam bentuk struktur masyarakat terorganisir. Yang dimaksud di sini adalah etika ini adalah salah satu pokok penting utama dalam kehidupan, yang dimana etika ini bisa menjadi tolak ukur suatu sifatnya orang. Jika sifatnya etikanya sudah buruk, gimana nanti akan penilaian ke depannya juga sudah buruk. Tentu saja bisa dikatakan baik, tapi sedikit persennya dia dikatakan buruk. Etikanya buruk itu. Etika sebagai dasar pengambilan keputusan. Etika relevan untuk pengambilan keputusan setidaknya dalam dua cara. Pertama, tidak perlu mengatakan bahwa prinsip-prinsip etika harus menjadi dasar untuk semua pengambilan keputusan. Prinsip dasar etika itu apa? Ya baik itu dari sifat. Yang kedua, etika sudah bisa dikatakan baik jika perilaku dan tata cara tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maksudnya di sini adalah jika seseorang memiliki etika yang baik ataupun perilaku yang baik, tentu saja hasilnya akan melakukan baik juga. Cuman yang menjadi pandangan orang lain itu bisa berubah-ubah. Bagaimana orang menanggapi suatu tingkah laku kita. Yang kedua, mempertimbangkan etis pribadi untuk analisis. Analisis yang di sini maksud itu adalah metodologi MSOR tadi. Pertimbangan etika dan etika harus diperhatikan. Analisis etika pribadi dan profesional. Analisis harus mengasumsikan moral tanggung jawab atas efek bahwa keterlibatan mereka sendiri dalam proyek dan rekomendasi yang diturunkan pada berbagai pemangku kepentingan, khususnya pengguna masalah dan pelanggan bermasalah. Yang dimaksud di sini adalah mempertimbangkan etika terlebih dahulu dalam meningkatkan kepribadian. Sudah ditekankan di awal
Bahwasanya etika merupakan pokok moral yang paling utama, yang dimana menjadi tolak ukur penilaian pribadi seseorang, baik itu secara profesional ataupun tidak. Nah, dimana kalaupun ketika kita sudah baik ataupun profesional, tentu saja efek yang ditimbulkan dalam proyek itu adalah akan semakin baik. Sebaliknya, jika kita buruk dalam melakukan proses ataupun kegiatan, tentu saja nantinya akan menjadi permasalahan. Nah, permasalahan ini menjadi salah ukur pembunuh masalah dan salah. Oke, selanjutnya. Etika profesional analisis penyesuaian. Nah, bagaimana sih disebut etika profesional itu seperti apa? Analisis harus memastikan bahwa analisis yang dilakukan tidak cacat dari sudut pandang profesional. Sudut pandang profesional itu maksudnya itu orang-orang yang sudah hafal ataupun sudah baik ya. Yang pertama itu mengungkapkan kepentingan dalam proyek atau hasilnya. Mengungkapkan atau secara hakikatnya berkata dengan seadanya ataupun belak-belakan. Mengatakan seadanya yang ada data seperti ini ya dikatakan seperti itu. Tidak mengada-ngada, mendekati situasi masalah dari pandangan dunia. Mendekati suatu masalah yang ada pada terjadi dunia ini akan berdampak pada proyek kita. Kita menjadi orang yang mengetahui awal proyeknya, kita akan mengambil keputusannya juga. Itu memberitahu pemilik masalah secara teratur. Jadi kita ini akan dinilai jika kita melakukan kontribusi pada pemilik masalah. Ya, pemilik masalah ini adalah orang yang terlibat. Nah, jika kita melakukan kontribusi ataupun memberitahu atau memberi info kepada pemilik masalah secara teratur atau sesuai dengan yang terjadi, itu menjadi nilai. Nah, sepenuhnya mendokumentasikan model. Yang dimaksud di sini adalah kita mempromosikan ataupun mengapresiasi suatu model itu dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah ataupun tidak keberatan hati. Untuk setiap data yang digunakan sebagai input, nah yang dimaksud di sini adalah data yang kita proses ini adalah hanya dipergunakan untuk sebagai input suatu proyek, tidak dilakukan dengan lain. Verifikasi dan memvalidasi. Memvalidasi ini mengecek ulang terhadap model yang kita lakukan. Memverifikasi ataupun kita memastikan terlebih dahulu apakah itu sudah sesuai sebelum menyediakan pemilik masalah dengan laporan proyek. Meluangkan waktu pemilik masalah ada laporan proyek. Laporan itu penting, tentu saja pada perusahaan itu penting. Nah, di mana laporan ini menjadi hasil atau rundingnya nantinya akan dibahas ke depan. Tolak ukur menjadi evaluasi sebelumnya. Hasil dari kinerja sebelumnya dengan hasil kinerja sekarang akan dibandingkan. Apa yang kurang, bagaimana apa yang harus kita perbaiki. Yang terakhir itu mematuhi aturan dasar. Aturan yang penting. Jika semua efisien operasional, etika profesional itu sudah jalan semua, tetapi aturannya itu tidak dijalankan, tentu saja dengan 1000 kebaikan akan luntur ataupun dianggap buruk jika terjadinya satu kesalahan. Nah, di sini ada poin-poin ini hanya mencakup pertimbangan etis yang paling penting. Ada yang lain aturan perilaku moral yang jelas tidak unik pada proyek MS. Ya, seperti halnya itu yang pertama jangan melakukan proyek yang mengharuskan Anda membuat kesimpulan atau keputusan sudah tercapai. Jangan melakukan suatu pekerjaan yang akan mengharuskan membuat kesimpulan Anda sendiri atau keputusan sudah tercapai terlebih dahulu. Nah, itu. Yang kedua, jangan menghilangkan aspek. Jangan menghilangkan jejak ataupun jangan menghilangkan kegiatan yang kita sudah lakukan. Nantinya ini akan menjadi gambaran ke depannya. Yang ketiga, laporan dan analisisnya harus ditulis sedemikian rupa sesuai dengan data ataupun analis yang kita cakup ataupun yang kita peroleh. Tidak mengada-ngada. Jika mengada-ngada nantinya akan ke depannya itu tidak akan efisien ataupun efektif.
Mungkin materi yang kita sampaikan hanya sekian ya. Baik buruknya ataupun kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.